Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mardianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hidup slow living agar hidup lebih berarti. Banyak orang berkata kalau waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita menandai kalender 2020. Sekarang sudah tiba di pertengahan tahun 2021. Tepatnya di bulan April. Atau terkadang kamu mengingat masa-masa manis di kampus yang seakan baru terjadi kemarin, padahal kamu sudah lulus beberapa waktu yang lalu. Waktu memang sebuah konsep yang aneh, dan kadang-kadang membuat diri kita bernostalgia. Setelah selesai berkuliah, kamu bisa saja langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Kamu mulai menjalani rutinitas, serta mendapat tanggung jawab yang tidak kecil. Zaman yang berkembang pun seolah menuntut agar kita bisa bekerja secepat-cepatnya dan secerdas-cerdasnya. Secara tidak sadar, kondisi ini membuat kita lupa bahwa kita memiliki hidup untuk dinikmati. Bila tidak diperhatikan, kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan stres dan depresi. Akan tetapi, sekarang mulai banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan mental. Dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada sebuah gaya hidup bernama slow living yang mulai digandrungi. Konsep gaya hidup ini bisa membuat kamu lebih santai serta sehat karena membuat kamu menikmati dan memaknai setiap detik dalam hidup. Agar lebih jelas, ada beberapa hal tentang slow living yang bisa kamu pelajari, seperti yang dikutip dari Suara Tunaiku. Apa itu slow living? Homesteading lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang menghasilkan makanan secara independen. Dengan gaya hidup ini, kamu menanam sayuran di halaman atau perkarangan rumah serta berternak ayam. Tujuan dari gaya hidup ini adalah agar kamu selalu bisa menghasilkan dan mendapatkan sumber makanan yang sehat setiap harinya. Slow living tidak terlalu jauh dengan penerapan homesteading. Slow living juga bertujuan untuk membuat hidup kamu lebih sehat. Gaya hidup ini berkebalikan dengan rutinitas urban yang serba buru-buru dan di bawah tenggat waktu. Slow living membiarkan kamu menjalani hidup yang santai dan berkualitas. Gaya hidup ini juga mengajarkan kamu untuk menikmati setiap detik, untuk menghargai proses, dan bukan mengejar hasil dalam waktu sesikat-sikatnya. Dengan demikian, kamu pun bisa lebih sehat dan bebas stres. Apa manfaat slow living? Konsep slow living yang menitik beratkan pada kualitas hidup memiliki banyak manfaat untuk kamu. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kamu bisa lebih menikmati hidup. Walau terkesan tidak signifikan, hidup yang berkualitas itu akan membuat kamu lebih bahagia dan sehat. Kamu bisa memfokuskan perhatian pada proses. Selain itu, kamu juga bisa bebas dari stres dan depresi karena tidak berkejaran dengan waktu. Lalu bagaimana caranya menerapkan slow living? Apabila kamu tidak siap dengan perubahan yang drastis, kamu bisa menerapkan prinsip hidup slow living dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara melakukannya. Yang pertama, melakukan sesuatu yang memang perlu. Prinsip hidup slow living mengharuskan kamu untuk mempertanyakan makna, termasuk aktivitas harian. Sebelum melakukan sesuatu, tanyalah pada dirimu, apakah kamu memang perlu melakukannya? Apakah kamu benar-benar perlu ke salon setiap minggu atau merokok, ataupun menghabiskan waktu berjam-jam di kafe? Dengan bertanya, kamu bisa mengetahui urgensi dari setiap aktivitas harian yang kamu lakukan. Mulailah memilih dan menghapus aktivitas yang tidak perlu. Kedua, multitasking. Banyak orang berpikir bahwa multitasking itu keren dan menjadikan kamu terlihat cerdas. Sebaliknya, seringkali multitasking menambah beban serta mengurangi konsentrasi kamu saat melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya pun bisa menjadi kurang maksimal. Cobalah untuk melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Biasakan diri kamu untuk menyetir kendaraan tanpa bermain ponsel ataupun mendengarkan berita di radio. Atau nikmatilah pemandangan di luar jendela saat hujan tanpa harus melakukan kegiatan yang lain. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hidup dan memperhatikan setiap detail yang terlewat dalam hidup kamu. Ketiga, menghargai ketenangan. Setiap manusia tentu menambahkan ketenangan dalam hidupnya. Begitu pula dengan kamu. Kamu bisa memulainya dengan mematikan televisi yang tidak kamu tonton. Matikanlah saat kamu hendak tidur, saat istirahat. Usahakan agar notifikasi dari HP tidak menyala. Bila ingin lebih berani, nyalakan mode pesawat agar waktu istirahat kamu lebih maksimal. Keempat, offline. Waktu selalu tidak terasa saat kamu menghabiskan waktu dalam dunia maya, terutama bila bermain media sosial. 2 atau 3 jam itu
tidak terasa. Terapkan slow living dengan mengurangi waktu internetan. Alokasikan waktu setiap hari tanpa internet, sehingga kamu tidak selalu terekspos. Saat istirahat, matikanlah jaringan ponsel kamu. Rasakan perbedaannya. Kelima, pilih ringtone dengan nada rendah. Apakah kamu memiliki kebiasaan memasang nada dering yang kencang? Secara tidak sadar, kebiasaan ini bisa membuat kamu stres, terutama bila ada kerabat atau teman yang menelepon saat kamu tengah asik tidur. Suara yang keras tentu membuat mood kamu rusak. Karena itu, pasanglah nada dering dengan suara rendah dengan ritme pelan supaya tidak menimbulkan stres pada diri kamu. Keenam, menikmati detail. Saat diburu waktu, banyak detail kehidupan yang kamu lewatkan, seperti pemandangan penjual koran yang menjual koran kepada pengendara di jalanan. Bila kamu memperhatikan detail ini, kamu akan melihat kerja keras dan bagaimana orang memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk bertahan hidup. Detail yang terlewat ini bisa membuat kamu belajar bersyukur dan menumbuhkan rasa empati. Cara ini bisa membuat kamu lebih santai. Kamu tidak memusatkan pikiran pada cuaca yang panas atau jalanan yang macet serta suara klakson yang tidak sabar. Penerapan slow living membuat kamu fokus terhadap hal-hal positif. Kamu bisa terbebas dari stres apabila kamu bisa menikmati setiap detail aktivitas harian kamu. Sebaliknya, kamu mendapatkan pelajaran berharga dari waktu menunggu tersebut. Kamu tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena segala sesuatu bisa terselesaikan. Kamu bisa memulainya dari sekarang. Nikmati hidup kamu yang berharga. Kali ini kita akan membahas tentang bergaya hidup sesuai dengan kemampuan. Gaya hidup kita memiliki pengaruh besar pada cara kita mengatur finansial dan kesejahteraan kita. Sungguh bijak kalau kita bisa mengendalikan diri dengan bergaya sesuai isi dompet, menyesuaikan kebiasaan dan gaya hidup dengan besarnya penghasilan atau pendapatan. Yang penting untuk dilakukan supaya kita bisa lebih tenang menjalani hidup. Jangan sampai malah kita menumpuk utang demi menuruti gengsi belaka, hanya karena ingin tampil berkelas dengan koleksi mahal dan yang lainnya. Kita nekat berutang pada orang lain untuk membeli koleksi tersebut. Berutang untuk hal-hal yang cuma untuk menuruti gengsi belaka hanya akan menyulitkan hidup kita sendiri. Faktanya, gaya hidup tinggi bisa merepotkan kita sendiri. Tahukah bahwa sebesar 32% akar permasalahan gaji yang habis di tengah jalan adalah karena gaya hidup yang tinggi? Dikutip dari buku Make It Happen, ada 3 akar permasalahan penghasilan yang tak kunjung cukup. Salah satunya adalah masalah gaya hidup yang tinggi. Terlebih jika mengikuti perkembangan gaya hidup yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang mumpuni, maka uang bisa cepat habis begitu saja. Lebih mementingkan gengsi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengatur finansial yang baik juga hanya akan membawa petaka. Pasti kamu tidak mau hidup berantakan karena terlalu menuruti gengsi. Fakta lainnya, hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja. Apakah kamu termasuk dalam golongan generasi milenial? Para ahli dan peneliti menyebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial punya tantangan yang besar dalam hidup. Bahkan dalam urusan finansial, generasi milenial punya tantangan yang sangat besar untuk dihadapi. Dalam buku Loving the Wounded Soul disebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia. Hanya saja, generasi yang dikenal paling pintar ini memiliki kondisi finansial yang buruk. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya penghasilan yang diperoleh generasi milenial dan berbagai tuntutan hidup yang harus ditanggung. Belum lagi dengan tuntutan utang, cicilan, tanggungan, hingga tunggakan yang bisa menjadi beban stres yang cukup berat bagi generasi milenial. Ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang soal kehidupan kita. Hidup tak hanya untuk hari ini saja. Sebelum nekat berutang demi gengsi belaka, lebih baik kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan. Sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan dan isi dompet. Fakta terakhir adalah menuruti gengsi itu tak akan ada habisnya. Dikutip dari buku Money Smart Parent, panduan praktis perencanaan keuangan orang tua baru, menurut Prita Hapsarigozi, berutang apabila ditujukan untuk hal baik dan produktif tentu saja boleh. Istilahnya debt management.
Yang berbahaya adalah bila kita mengambil utang jahat. Utang jahat ini utang yang diambil untuk konsumsi sehari-hari. Mengambil utang untuk konsumsi sehari-hari sangat tidak disarankan. Menuruti gengsi sungguh tidak akan ada habisnya. Berutang demi menuruti gengsi dan gaya hidup tinggi akan membuat kita lelah sendiri. Jadi daripada hanya menyiksa diri demi hidup untuk gengsi, lebih baik bijak atur keuangan dan penghasilan kita sambil terus berupaya melakukan yang terbaik agar rezeki kita selalu lancar ke depannya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih generasi milenial perlu untuk hidup lebih minimalis. Sekarang ini gaya hidup konsumtif cenderung meredup di kalangan generasi milenial dunia. Alternatif gaya hidup minimalis justru semakin digandrungi. Gaya hidup minimalis awalnya berkembang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Skandinavia. Di Jepang, peminat gaya hidup minimalis berkembang jauh lebih besar. Seperti yang sudah disinggung di beberapa podcast sebelumnya, bahwa penyokong utama gaya hidup ini adalah generasi milenial. Generasi ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Lalu apa sih alasannya? Gaya hidup ini digandrungi oleh milenial. Hal tersebut didasari fakta bahwa sesuatu yang membuat generasi milenial bahagia itu sebenarnya adalah pengalaman, bukan dari harta benda. Hal ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Evan Bright dan Harris Paul. Survei tersebut menyebutkan bahwa 78% generasi milenial lebih memilih mengeluarkan uang mereka untuk sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman daripada barang-barang material semata. Selanjutnya, 82% dari milenial juga mengatakan bahwa mereka senang mengunjungi acara-acara seperti konser dan festival musik dalam 1 tahun terakhir. Sementara 72% mengatakan bahwa mereka akan menambah pengeluaran untuk acara-acara serupa. Dalam studi The Intelligence Group juga menguatkan fakta ini. Dalam penelitiannya, kebiasaan belanja dari 1.300 orang yang rentang umurnya 18-34 tahun diketahui bahwa lebih sepertiga milenial hanya membeli barang-barang yang menurut mereka diperlukan saja. Lalu apa sih gaya hidup minimalis? Kalau kamu menyimak podcast saya sebelumnya pasti sudah tahu apa itu maksudnya. Gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan fungsi barang yang kita miliki dan juga hanya membeli yang kita butuhkan saja. Sehingga barang yang kita miliki menjadi lebih sedikit, tapi itu semua adalah barang yang kita manfaatkan. Atau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang. Selain itu, gaya hidup minimalis juga terfokus pada memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memprioritaskan hal yang penting bagi kita, dan juga mengurangi hal lainnya yang kurang bermanfaat. Dari sudut pandang ini, dapat diartikan bahwa gaya hidup ini mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang, hubungan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita. Minimalisme menekankan gaya hidup yang sebetulnya sangat simpel. Di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Gaya hidup minimalis juga kian semakin populer. Jadi apa sih manfaat dari gaya hidup minimalis? Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, lebih tenang. Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting, perubahan hidup kita jadi naik lebih drastis ke arah yang positif, sehingga kita menjadi lebih tenang. Kita tidak perlu lagi merasa harus iri dengan kehidupan orang lain yang selalu tampil wah dan bergelimbangan harta benda. Selain itu, kita juga tidak lagi pusing untuk selalu membandingkan teman yang kerjanya beli ini dan beli itu. Kita benar-benar hanya merasa perlu memberi barang yang kita memang butuhkan tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pakai atau beli. Yang kedua, tabungan menjadi aman dan sejahtera. Menjalani gaya hidup minimalis sudah pasti kita tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Untuk itu sudah pasti dompet kita senantiasa tebal dan tabungan kita tidak terkuras dengan sadis. Dengan demikian kita bisa menyisihkan uang kita untuk hal-hal lainnya yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Ketiga, punya banyak waktu luang. Sejalan dengan poin tadi, menjalani gaya hidup minimalis akan membuat waktu luang kita lebih banyak karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita sudah kita coret. Waktu luang itu bisa kita ganti dengan banyak hal bermanfaat, seperti mempelajari skill baru,
mengambil waktu liburan, menyalurkan hobi, hingga meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga tersayang, sehingga hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Keempat, kita menjadi bisa fokus kerja dan melakukan hal yang penting. Salah satu unsur yang ikut terbuang dari pilihan menjalani gaya hidup minimalis adalah hubungan sosial yang tidak memberikan manfaat dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak penting. Apakah kamu berani melakukannya? Mungkin hal ini akan terdengar berat, tapi bukan berarti kita harus menjadi asosial atau menjauh dari orang lain. Maksud di sini adalah kita hanya harus memilih hubungan dan kegiatan yang berkualitas saja. Kita perlu menjauhi hubungan seperti bergosip dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya. Dengan membuang yang tidak penting dari itu semua, kita jadi lebih fokus melakukan pekerjaan dan juga memprioritaskan hal-hal penting lainnya tanpa perlu memikirkan orang lain. Kabar baiknya, kita bisa jadi lebih produktif. Itulah tadi kenapa gaya hidup minimalis bisa membuat generasi milenial menjadi hidup lebih tenang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup sederhana yang penting diketahui. Kebutuhan manusia di dunia ini berbeda-beda, namun terkadang manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi tidak sederhana. Pada dasarnya, hidup sederhana adalah kebiasaan seorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Banyak orang masih menganggap bahwa seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya kerap disamakan dengan kikir atau pelit. Padahal cara hidup sederhana sendiri bukan cara hidup yang kikir atau pelit, seperti yang dituduhkan, melainkan lebih pada mengutamakan kebutuhan utama yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain bergaya sesuai dengan kemampuan, cara hidup sederhana yang perlu kamu terapkan lainnya adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jika ingin mengikuti gaya hidup sederhana atau minimalis, tetapi masih belum tahu harus memulainya dari mana, berikut cara hidup sederhana yang penting untuk diketahui. Yang pertama, buatlah daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Cara hidup sederhana yang pertama, kamu bisa memulainya dengan terlebih dahulu membuat daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Jika kamu tidak pernah memakai sebuah benda lebih dari setahun atau sebulan, hampir pasti kamu membutuhkan tempat lebih untuk menyimpannya. Padahal mungkin kamu memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka buat daftar barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kedua, singkirkan benda-benda yang hampir sama. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep hidup minimalis ini adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang hampir sama. Punya barang yang hampir sama, tak ada orang yang peduli kamu menggantinya karena keduanya terlihat sama. Kamu bisa memilih salah satu dan menyingkirkan yang lainnya. Ketiga, menyederhanakan makanan. Tidak perlu membeli terlalu banyak makanan dari pasar. Beli secukupnya dan makan sebelum makanan itu kadaluarsa. Buanglah makanan yang sudah tidak enak. Ambil dan masak makanan secukupnya. Jangan berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Keempat, menyederhanakan dalam berkemas. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep minimalis selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyederhanakan cara berkemas. Jika sebelumnya lebih senang mengoleksi barang yang minim nilai guna, lebih baik utamakan nilai gunanya. Kemas barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kelima, menyederhanakan pakaian. Selain sederhana dalam berkemas, untuk memulai hidup seperti ini kamu juga bisa mulai belajar untuk menyederhanakan pakaian. Gaya minimalis tidak pernah ketinggalan zaman. Miliki pakaian-pakaian yang bersifat basic sehingga bisa lebih mudah dipadukan. Keenam, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Cara hidup sederhana selanjutnya ialah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip penting untuk menjaga hidup kamu agar tetap bahagia. Jika ada benda baru yang kamu beli, maka harus ada pula benda lama yang keluar. Prinsip demikian akan membuat kamu lebih mudah untuk hidup sederhana dan minimalis. Ketujuh, perhitungkan kemampuan keuangan. Untuk bisa menjalani hidup yang lebih hemat, kamu bisa memulainya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Dari situ paling tidak, kamu akan mengerti kemampuanmu dan lebih bijak dalam kehidupan.
Selain memahami perhitungan kemampuan keuangan, untuk memulai hidup minimalis dan bahagia, kamu perlu membiasakan diri untuk berhemat dan suka menabung. Sekali lagi, hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat itu penuh perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berhemat dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Cara hidup seperti ini dapat diterapkan dan dijalani dengan konsisten untuk hasil seperti yang bisa kamu harapkan. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu, sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain.
Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.